Dalam slide ini saya akan menjelaskan mengenai modul quality management dalam SAP. Apa sih modul quality management? Jadi modul quality management ini digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, mendokumentasikan dan juga mengendalikan aktivitas pengendalian mengenai kualitas secara sistematis dan juga terintegrasi dalam proses bisnis perusahaan. Nah, modul quality management ini juga terhubung dengan beberapa modul lainnya seperti modul sales and distribution, modul material management, modul financial and controlling dan juga warehouse management, sehingga kualitas materialnya itu dapat dipantau mulai dari penerimaan barang, penyimpanan barang, sampai dengan proses distribusi. Nah, untuk studi kasus dalam modul quality management ini adalah mengenai Global Bike Incorporated atau GBI, yaitu perusahaan manufaktur dan distribusi sepeda fiktif yang digunakan untuk pembelajaran SAP. Pada kasus ini, jadi proses quality management ini diterapkan pada produk Women's of Fruit, baik yang dipindahkan dari plant Dallas ke plant San Diego melalui proses stock transfer order, sehingga proses produknya itu dapat dipastikan sebelum didistribusikan ke pelanggan. Nah, untuk slide 2-nya yaitu merupakan tujuan penerapan quality management. Jadi, slide ini tuh menjelaskan tujuan penerapan dari modul quality management dalam SAP. Nah, yang pertama itu memastikan produk yang didistribusikan telah memenuhi standar kualitas perusahaan. Dan yang kedua, mengurangi risiko cacat agar tidak sampai ke tangan pelanggan. Yang ketiga itu meningkatkan efisiensi proses pengendalian mutu melalui sistem yang lebih terotomatisasi dan dapat dipantau secara real time. Dan yang terakhir ini meningkatkan kepuasan pelanggan melalui kualitas produk yang lebih terjamin dan juga terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, penerapan quality management itu membantu perusahaan menjaga kualitas produk sekaligus meningkatkan efisiensi dan kepercayaan pelanggan. Oke, selanjutnya masuk ke tahapan penyelesaian dari studi kasus QM. Jadi di tahap studi kasus ini terdapat 5 fase utama. Jadi fase pertama ini terkait persiapan master data, kemudian lalu yang kedua ini transfer barang dan inspeksi kualitas, ketiga penerimaan barang di gudang, kemudian yang keempat proses penjualan hingga pengiriman ke pelanggan, yang kelima ini penagihan serta penerimaan pembayaran dari pelanggan. Oke, kita masuk ke fase yang pertama terkait persiapan master data. Jadi di fase pertama ini kita menyiapkan semua data dasar yang dibutuhkan. Oke, jadi yang pertama kita membuat data customer, yaitu quality bikes di San Diego. Kemudian kedua kita menambahkan material LWN1 3 digit ID kita dan mengatur jenis inspeksinya. Lalu yang ketiga kita membuat quality info report sebagai aturan kualitas sebelum barang ini dikirim. Dan yang terakhir kita membuat inspection plan yang berisi metode pemeriksaan produk. Next ke fase yang kedua terkait transfer barang dan inspeksi kualitas. Nah, di fase kedua ini dilakukan transfer barang dari Dallas ke San Diego sebanyak 10 unit melalui stock transfer order. Setelah dilakukan posting good issue sehingga stok di Dallas ini berkurang dan pengiriman tercatat, sistem kemudian otomatis membuat inspection lot untuk proses pemeriksaan kualitas. Hasil inspeksi menunjukkan seluruh 10 unit ini lolos pengecekan tanpa adanya cacat. Karena hasilnya baik, maka dibuat keputusan penggunaan atau usage discussion dengan status aset. Lalu yang terakhir ada fase ketiga hingga kelima, yaitu terkait penerimaan, penjualan, dan pembayaran. Nah, di tahap ini barang sudah diterima di gudang San Diego dan transfernya dikonfirmasi sehingga siap dijual. Pada fase penjualan ini dibuat sales order, kemudian dilakukan pengiriman hingga barang ini sudah diterima oleh pelanggan. Setelah pengiriman selesai, sistem membuat invoice dan melakukan posting ke akun yang terkait. Terakhir, pelanggan melakukan pembayaran sebesar $25.000 dan transaksi ditutup dengan dokumentasi yang lengkap. Jadi alur ini untuk menunjukkan proses end-to-end dari mulai persiapan, transfer barang, penjualan, hingga pembayaran selesai. Saya Muhammad Gardodama akan menjelaskan terkait analisis output laporan SAP Quality Management. Nah, setelah langkah-langkah tadi udah jelasin oleh rekan saya, ada satu pertanyaan yang wajar muncul. Kenapa sih kita harus memakai SAP? Kenapa kita harus mencatat pakai SAP? Kenapa kita harus menggelontorkan uang sebanyak ratusan juta untuk lisensi SAP? Kalau dicatat manual aja juga bisa selesai. Nah, bagian ini menjawab lewat 3 lapis pembahasan, yaitu pertama cara kerja manual versus SAP, kedua dampaknya ke operasional, dan juga terakhir dampaknya ke laporan keuangan. Nah, jika kita bandingkan pendampingan antara sistem manual dan juga sistem quality management, bedanya jelas terlihat. Nah, dibanding sistem manual, SAP Quality Management memberikan keunggulan pada otomatisasi, akurasi data, kecepatan akses, dan juga integrasi antar lintas departemen. Nah, contoh dimensinya seperti pemicu laporan. Sistem manual itu harus diinisiasi manual oleh staff. Nah, dalam sistem quality management, sistem akan otomatis muncul melalui trigger logistik. Contoh juga seperti validasi data. Sistem manual itu rentan salah input karena tidak adanya otomatisasi. Nah, dalam SAP Quality Management, sistem langsung menolak data di luar spesifikasi. Nah, terdapat juga perbedaan yang jelas antara dimensi kecepatan akses
pelacakan, integrasi departemen, dan juga pengelolaan cacat. Nah, oleh karena itu sistem quality management memberikan keunggulan yang sangat berbeda daripada sistem manual. Nah, yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu bukan merupakan klaim kosong belaka, tetapi memang ada angkanya. Implementasi SAP Quality Management terbukti meningkatkan efisiensi operasional melalui percepatan proses inspeksi, peningkatan akurasi data, dan juga pengurangan lead time. Nah, contohnya dalam jurnal IMIDI tahun 2025, dia menjelaskan bahwa waktu inspeksi dan penyelesaian masalah kualitas turun 30-40% dalam pemakaian SAP Quality Management. Kemudian dalam Akilah tahun 2026, akurasi data stok juga naik dari 85% ke 98%. Lead time pengadaan juga turun dari 4 ke 2 hari, yang mana itu setengah kali lipat. Kemudian terdapat di jurnal Sync tahun 2025, kemampuan penelusur juga jadi modal utama untuk meraih sertifikasi ISO 9001, yang mana sertifikasi ini harus dipunyai oleh perusahaan yang memiliki kaliber yang tinggi. Nah, karena itu, uang cair lebih cepat, maka laporan bisa lebih dipercaya. Maksudnya apa? Dengan proses yang lebih cepat, kontrol yang lebih ketat, dan data yang lebih akurat, SAP akan membantu perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal. Nah, lebih spesifiknya nih, di industri yang masih manual, penundaan pengiriman itu bisa sampai 21 hari karena proses uji kualitas yang lambat. Nah, bandingkan kalau memakai SAP Quality Management. Begitu barang lolos, sistem langsung menerbitkan invoice tanpa antri. Nah, karena akses sistem dibatasi dengan berdasarkan peran masing-masing pengguna, staf lapangan juga nggak bisa sembarangan mengubah angka stok. Ini ngebuat laporan ke direksi dan auditor bisa lebih dipercaya. Nah, kesimpulannya nih, SAP Quality Management itu mengubah laporan kualitas dari kegiatan yang menunggu. Jadi sistem yang langsung bergerak begitu ada transaksi, dan dampaknya terasa sampai ke baris-baris laporan keuangan, bukan hanya ke operasional saja. Nah, setelah kita membahas tadi kasus quality management global baik, mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari. Di kasus tersebut, pada global baik membuktikan hal ini secara konkret, yang dimana model quality management berhasil mengintegrasikan seluruh proses dari inspeksi barang hingga pembayaran secara otomatis, terstruktur, dan terdokumentasi rapi dalam sistem. Dibandingkan dengan sistem manual, SAP Quality Management jelas lebih unggul, baik dari segi kecepatan, akurasi data, maupun integrasi antar departemen, yang pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan terpercaya. Dari sini, kami menyarankan beberapa hal, bahwa perusahaan yang masih menggunakan sistem manual sebaiknya segera beralih ke ERP. Perusahaan manufaktur sangat dianjurkan menerapkan modul QM ini atau Quality Management untuk menjaga standar kualitas. Nah, sementara bagi dunia pendidikan, mahasiswa perlu lebih banyak lagi praktik langsung dengan modul-modul lainnya, seperti FI, CO, dan MM. Serta terus mengikuti perkembangan teknologi seperti AI dan analitik prediktif dalam ekosistem SAP. Dengan begitu, kita akan lebih siap menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis digital.